Mengajarkan hal-hal mendasar. Saat mengajar di Amerika Serikat, saya mendapati diri saya tertarik pada model pengajaran yang menginspirasi, seperti instruksi yang berbeda, ruang kelas yang responsif, dan pembelajaran berbasis Project Based Learning (PBL). Sebagai seorang guru, setiap pendekatan ini menawarkan sesuatu yang berguna. Instruksi yang beragam memotivasi saya untuk mempertimbangkan kebutuhan semua siswa saya dan kemudian untuk mengajarkan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ruang kelas yang responsif memberi saya sebuah kerangka kerja pembelajaran sosial emosional yang menjadi fondasi kelas saya. Dan PBL memberi saya sebuah pendekatan holistik untuk mengelola kurikulum. Saya menganggap setiap metodologi ini menyenangkan dan menantang. Dari semua yang disebut tadi, model yang paling diminati menurut pendapat saya adalah PBL. Ada beberapa definisi yang berbeda dari PBL. Namun saya akan menjelaskan dari sudut pandang bagaimana saya memahami pendekatan interdisipliner ini terhadap proses mengajar. Unit PBL biasanya dikelola untuk menghasilkan suatu produk yang otentik, berkualitas tinggi, yang menurut guru dan murid menyenangkan dan memotivasi. Dalam pengalaman saya, produk bisa berupa sebuah buku kelas, drama yang disutradai siswa, aplikasi, dan seterusnya. Merupakan aspek yang paling penting dari suatu unit pembelajaran. Karena ini dirancang untuk mewakili dan mendorong pembelajaran interdisipliner. Biasanya, unit PBL diisi oleh konten IPA atau IPS dengan tujuan membaca dan menulis yang tidak terpisahkan. Dalam PBL, ide utamanya adalah membuat kurikulum menjadi hidup, di mana para siswa mengalami pembelajaran interdisipliner, layanan, kerja lapangan, dan kunjungan dari para ahli saat mereka berusaha membuat produk yang bermakna, berkualitas tinggi. Ketika saya mulai mengajar di Finlandia, saya bersemangat untuk membawa PBL masuk ke ruang kelas Helsinki saya, dilengkapi dengan dokumen kurikulum sekolah setebal 500 halaman. Saya mulai merencanakan, dimulai pada bulan Juli, sebuah unit interdisipliner yang besar. Bahkan sebelum saya berjumpa dengan kepala sekolah saya dan melihat jadwal mengajar saya. Ide saya waktu itu adalah memulai tahun ajaran dengan suatu ledakan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam perencanaan saya memberi judul unit PBL Jalan Menuju Olimpiade. Dan ide saya adalah memanfaatkan Olimpiade sebagai suatu lensa yang menarik bagi siswa saya untuk mempelajari muatan sejarah dan geografi yang diminta. Dalam program selama 10 minggu ini, saya membayangkan saya sedang berjalan melalui abad demi abad dengan pertama-tama menyelidiki Olimpiade dalam sebuah studi Yunani kuno. Dan kemudian kami akan segera bertahap maju ke sejarah modern. Begitu saya memiliki prinsip perencanaan ini di kepala, saya mencatat tujuan dan konten mana yang secara khusus kami ingin capai dalam unit PBL ini berdasar kurikulum sekolah saya. Untuk menghidupkan unit ini, saya mengundang seorang atlet Olimpiade Finlandia dan pelatihnya ke kelas kami. Selain itu, sebelum tahun ajaran sekolah dimulai, saya telah menghubungi seorang atlet Paralimpik Finlandia yang sepakat untuk mengerjakan suatu proyek layanan bersama siswa saya, di mana kelas saya akan membantu mengumpulkan uang untuk para atlet Paralimpik muda Finlandia yang kekurangan sokongan dana. Berikut adalah deskripsi kasar apa yang saya tulis dalam rencana pembelajaran saya selama musim panas 2013, hari-hari sebelum saya mulai mengajar di Helsinki. Jalan menuju Olimpiade secara khusus dirancang untuk mengembangkan rasa saling menghormati, keikutsertaan murid dalam pembelajaran, empati,
siklus pembelajaran dengan pertanyaan, dan budaya berkualitas tinggi dalam kelas sambil mendapatkan pemahaman yang mendasar, pengetahuan, dan keahlian dalam geografi, sejarah, dan bahasa Inggris. Sebagai tambahan, siswa akan berpartisipasi dalam suatu layanan yang bermakna dan memberikan manfaat bagi para atlet Paralimpik muda tersebut. Kerja lapangan dan kunjungan dari para ahli akan memperkaya proses pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran berbasis proyek, satu atau dua area konten pelajaran akan lebih dominan. Dalam kasus ini, geografi dan sejarah. Keterampilan membaca akan selalu terintegrasi. Apa artinya ini untuk konten IPA dalam tahun ajaran ini? Artinya, konten IPA akan lebih digali proyek berikutnya. Garis bawahnya adalah bahwa semua konten dalam satu tahun ajaran akan mengikut sertakan para siswa. Satu atau dua area konten mungkin akan tumpang tindih di saat yang bersamaan, namun tidak selalu. Ini dilakukan demi mencapai pembelajaran yang lebih dalam di setiap pelajaran. Murid-murid akan larut dalam penulisan selama 10 minggu pembelajaran. Setiap siswa diwajibkan untuk membuat sebuah blog. Selama 3 minggu pertama, kami akan mengerjakan post untuk blog kami di sekolah, yang berarti bahwa kami menekankan suatu pekerjaan bermutu tinggi. Selain itu, kami akan melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan di rumah, membaca dan matematika, di sekolah selama minggu-minggu pertama itu juga. Meskipun ada banyak keterampilan yang perlu dipelajari di awal tahun, rasanya mendesak untuk mempelajari konten sejarah terlebih dahulu. Dengan menciptakan kelas wiki, maka kita dapat memotret pembelajaran yang berlangsung dan meningkatkan derajat keterlibatan kita terhadap suatu konten. Karena kita akan menyelidiki sejarah yang berusia ribuan tahun. Kita perlu alat untuk melacak sejarah yang telah kita lalui selama berabad-abad. Dapatkah Anda mendeteksi masalah dalam rencana saya? Saya telah menemukan beberapa, namun yang paling utama, menurut pendapat saya, adalah begitu banyak inisiatif baru yang memaksa. Blogging, kelas wiki, kampanye penggalangan dana yang besar untuk atlet Paralimpik. Secara inheran, saya tidak melihat adanya kesalahan dengan bahan-bahan tersebut. Namun rencana yang saya buat tampaknya tidak berakar dari kurikulum atau seperti yang saya sebutkan sebelumnya dari minat siswa saya. Ketika saya membaca kembali deskripsi proyek saya, tampak bahwa saya mencoba memperalat kurikulum untuk melayani kegiatan, bukan sebaliknya. Saya telah jatuh cinta dengan ide untuk membuat semua hal terhubung dengan Olimpiade. Ketika seorang guru menulis, karena kita akan menyelidiki sejarah yang berusia ribuan tahun, Anda tahu bahwa rencana itu tenggelam dalam masalah yang dalam. Ketika saya berupaya menerapkan PBL di Finlandia, pada akhirnya saya gagal karena saya tidak memiliki pegangan yang kuat pada konten kurikulum sekolah. Saya pikir ada beberapa alasan mengapa unit PBL jalan menuju Olimpiade saya tidak berhasil. Satu problem utama adalah bahwa rencana saya kurang fokus. Saya tidak membiarkan tujuan kurikulum dan konten pelajaran menuntun saya. Kesalahan pertama saya di Helsinki mengungkap kelemahan pengajaran saya. Fokus saya mudah dibelokkan oleh aspek tambahan dari perencanaan instruksi kelas. Selama minggu-minggu awal sekolah itu, contohnya, saya menghabiskan sejumlah waktu yang signifikan untuk mengatur kunjungan yang inspiratif dari atlet Olimpiade dan Paralimpik, meluncurkan blog buatan para murid, dan penggalangan dana untuk tim Paralimpik muda. Hal-hal itu bukan tugas yang pokok. Dengan adanya jadwal mengajar Amerika di daerah Boston,
di mana saya secara signifikan memiliki jam pelajaran mingguan yang lebih banyak. Masalah gagal fokus dalam perencanaan serupa tidak pernah saya alami. Saya dapat membuat unit dan pelajaran sedikit longgar. Tentu saja sasaran saya adalah mengajarkan hal-hal mendasar, namun saya tidak membuat rencana seefektif mungkin. Di Finlandia, karena jam tatap muka yang saya miliki bersama para murid lebih sedikit, tidak ada cukup waktu untuk merekatkan hubungan yang longgar antara isi dan tujuan yang ingin dicapai kelas. Saya perlu mempersiapkan unit pembelajaran yang lebih padat dan pelajaran yang lebih ketat. Menurut saya, ini bukan cara menyusun rencana yang ideal. Namun jam pelajaran yang terbatas memaksa saya. Lingkungan yang baru itu mendorong saya untuk mengembalikan aspek-aspek tambahan dalam perencanaan ke tempatnya semula dalam satu peran pendukung. Di tahun pertama mengajar di Helsinki di kelas 5, ada beberapa mata pelajaran di mana kami hanya bertemu sekali seminggu selama 45 menit. Biologi dan geografi, kimia dan fisika, dan etika. Saya juga merasa terjepit di pelajaran matematika karena kami hanya mempunyai 3 kali 45 menit pelajaran. Jujur, saya merasa terjepit karena durasi jam di setiap pelajaran yang saya ampuh. Ketika pertama kali mengajar di Finlandia, saya menemukan bahwa jadwal yang ringan ini menjadi berkat sekaligus kutukan. Tentu menyenangkan punya waktu lebih untuk membuat rencana dan berkolaborasi dengan para rekan kerja. Namun ini juga seperti kutukan, karena saya hanya punya sedikit waktu untuk mengajar. Di Helsinki, rekan-rekan guru Finlandia meyakinkan saya bahwa ada cara lain untuk menyusun rencana pembelajaran. Untuk fokus mengajar hal-hal yang mendasar. Mengingat beberapa mata pelajaran cukup singkat, rekan-rekan guru saya kadang melakukan beberapa hal menarik. Berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan mereka, saya kadang mendengar mereka membicarakan sejumlah pelajaran yang masih tersisa dalam tahun ajaran berjalan, dan baru kemudian membuat rencana pembelajaran dengan berbekal kurikulum dan materi yang sudah ada. Saat mengobservasi kelas Finlandia, saya menemukan bahwa metode Finlandia yang paling populer untuk mendorong penguasaan di dalam kelas sebenarnya sama sekali bukan jalan pintas. Kebalikan dengan yang pertama kali saya kira. Guru Finlandia pada umumnya menggunakan instruksi kelas model tradisional di mana guru yang memberi instruksi. Seperti yang disampaikan salah seorang rekan Finlandia saya di tahun pertama mengajar di Helsinki, buku paket merupakan sebuah tradisi di sekolah-sekolah Finlandia. Bahkan, anak kelas 1 Finlandia pada umumnya menghabiskan sejumlah jam pelajaran untuk menyelesaikan soal dari buku latihan dalam berbagai mata pelajaran. Setelah berpuluh-puluh jam mengamati kelas di seluruh Finlandia, saya sering melihat buku paket, ceramah, dan murid-murid yang menyalin teks dari papan tulis ke dalam buku catatan mereka. Gambaran Finlandia yang membumi ini tidak cocok dengan citra yang bercahaya yang diwakili oleh media internasional, dan awalnya saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan temuan ini. Salah satu alasan mengapa guru Finlandia tidak melepaskan peran buku paket, saya simpulkan adalah bahwa di situ ada materi yang dapat membantu mereka untuk mengukur sejauh mana unit dan pelajaran mereka telah disampaikan. Umum, saya temukan bahwa bab-bab dalam buku paket Finlandia berhubungan dengan berbagai bab dalam mata pelajaran tertentu. Contohnya, jika ada 36 bab sejarah dalam satu tahun ajaran, wajar jika ada 36 bab dalam buku paket mata pelajaran yang bersangkutan. Gagasan bahwa guru Finlandia membuat instruksi kelas mereka cukup kaku mungkin terlihat paradoks, mengingat reputasi yang mereka miliki atas begitu banyak kebebasan dalam pekerjaan mereka.
Namun saya pikir karakter inilah yang memberi mereka kestabilan dalam usaha mereka sehari-hari, yang pada akhirnya mengizinkan mereka dan siswa mereka menguasai area konten. Selama bertahun-tahun, saya berusaha memperbaiki kualitas diri saya sebagai seorang guru. Namun saya akui bahwa baru-baru ini saja saya merasa lebih fokus dalam membuat rencana pembelajaran. Dengan strategi ini, mengajarkan hal yang mendasar, saya tidak sedang menyarankan agar para guru meninggalkan praktik yang berorientasi pada murid kemudian beralih pada praktik yang berorientasi pada instruksi guru. Alih-alih, saya menyarankan agar kita mengadopsi rasa urgensi yang sehat dalam perencanaan kita, dalam suatu upaya untuk memprioritaskan hal-hal yang esensial berdasarkan kurikulum. Di Finlandia, begitu saya mulai menyusun ulang alokasi waktu untuk membuat rencana dengan cara menjajarkan rencana pembelajaran saya dan unit lebih dekat dengan kurikulum. Saya menemukan bahwa dengan cara ini siswa saya menjadi lebih mudah untuk mencapai penguasaan di dalam kelas. Mereka memerlukan saya untuk memprioritaskan hal-hal yang mendasar dalam kelas kita dan tidak terganggu oleh aspek tambahan dalam mengajar, seperti mengundang atlet olimpiade dan meluncurkan blog siswa. Salah satu cara terbaik untuk tetap fokus seperti yang saya temukan adalah dengan mempraktikkan sesuatu yang saya sebut gunakan buku pegangan.